Ya, kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo. Pak Kadif, menyambung pertanyaan tadi ya pada diskusi kita sebelumnya, Pak Kadif, kalau kita berbicara mengenai sidang etik yang kemudian sudah ditetapkan hasilnya terhadap Verdi Sambo, bahwa PTDH itu sudah mengikat dan juga sudah final hukumnya. Artinya selama ini kan kita tahu bersama bahwa Verdi Sambo ditempatkan di Patsus ya, atau tempat khusus di Makobrimob saat ini. Kemudian setelah adanya hasil tersebut, keberadaan Verdi Sambo bisa diklarifikasi, Pak Dedy? Ya, jadi yang bersangkutan istilahnya sudah tidak patsus lagi, Mbak. Kalau patsus kan itu terkait menyangkut masalah sidang kode etik. Yang bersangkutan statusnya sudah tersangka dan ditahan. Saat ini menjalankan masa penahanan sambil menunggu proses berkas perkara selesai dalam persidangan di lapas Makobrimob. Gitu. Oke, berarti sudah berada di rumah tahanan Makobrimob. Sedangkan Terkait kalau kita dengan tahu masa tahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka itu kan ada masa tahanan 120 hari ya Pak Dedy ya. Artinya kemudian kalau memang kasus ini secara hukum masih berjalan, nanti status penahanan terhadap Verdi Sambo akan seperti apa? Iya. Ya sama Mbak, jadi kan untuk perpanjangan pertama 20 hari sudah selesai, kemudian dilanjutkan perpanjangan yang kedua 40 hari. Ini kan masih berproses, ya masih berproses dan tentunya penyidik sudah mempersiapkan apabila nanti di dalam jalannya proses persidangan dan lain sebagainya itu masih kurang masa penahanannya, tentunya akan diperbanyak lagi sampai 120 hari. Dan insya Allah sebelum 120 hari dalam proses persidangan tentunya nanti dari pihak pengadilan akan segera memutuskan gitu. Baik, Pak Kadif, kita masuk ke obstruction of justice, Pak. Benar kata Pak Kadif tadi, Pak. Artinya ada satu nama yang masih menyangkut ya, Pak, Brigjen HK begitu ya. Nah ini kita coba ingin mendengar keterangan, Pak. Apa yang kemudian mungkin menjadi alasan Polri dikatakan ini mungkin ada penundaan penanganan terhadap yang bersangkutan dan lain sebagainya. Apa mungkin Pak yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu memang saya sampaikan kepada teman-teman media, kenapa sidang ini ditunda. Ada beberapa persidangan yang memang ditunda. Karena ada satu saksi AKBP AR yang mengalami sakit dan sudah dioperasi minggu kemarin, saya sudah dapat informasi. Sehingga kemarin saya minta lagi keterangan dari Pak Kadif Propam maupun Karobat Prof. Informasi yang saya dapat, insya Allah akan digelar pada minggu depan. Artinya minggu depan ini akan segera dituntaskan terkait obstruction of justice, Brigjen HK, kemudian ada AKBP AR yang insya Allah lah moga-moga kondisinya juga sudah sehat, kemudian sama AKP IW. Ya, masih 3 orang lagi obstruction of justice yang harus dituntaskan di dalam beberapa waktu ke depan, gitu Mas. Pak Kadif, dari hal yang sudah berjalan ya Pak ya, ada pemecatan juga dalam sidang etik yang diputuskan oleh majelis sidang etik begitu. Nah, apa mungkin yang menjadi evaluasi ke internal Polri Pak ya? Kan kita mengetahui adanya upaya untuk menghilangkan bukti dan lain sebagainya. Ini mungkin menjadi perhatian juga Pak. Ya, tentunya Bapak Kapolri dalam beberapa kesempatan lalu sudah menyampaikan hikon kepada seluruh Kasatker maupun Kasatwil. Ya, baik di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda, sampai dengan tingkat Polres. Bapak Kapolri sudah menekankan, ya, sesuai dengan peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 dan juga regulasi lain yang mengikat seluruh anggota Polri, Bapak Kapolri sudah tidak akan mengingatkan kembali. Ketika setiap anggota Polri melakukan dan terbukti melakukan pelanggaran pidana, pasti akan langsung ditindak secara tegas. Ini terkait menyangkut masalah penindakan yang tidak mengenal kompromi dan siapapun yang terbukti melanggar pasti akan ditindak. Dan langkah yang kedua, Wakapolri menyampaikan ya bahwa di dalam reformasi Polri ini ada 3 hal terkait menyangkut masalah instrumental, regulasi-regulasi yang ada di Polri sudah cukup. Ya, apabila nanti akan dianalisis dan dievaluasi, tentunya akan dianalisis dan dievaluasi. Kemudian di bidang struktural, ya Polri juga sudah melakukan perubahan-perubahan struktural dari tingkat Polsek, Polres, sampai dengan tingkat Mabes Polri, Polda dan Mabes Polri. Dan yang menjadi PR memang saat ini adalah perubahan kultural. Perubahan kultural ini juga dilakukan dari mulai tingkat Polsek, tingkat Polres, tingkat Polda, dan tingkat Mabes Polri. Ya, ini harus dilakukan oleh para Kasatker dan Kasatwil, ya, merubah mindset
Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat ini merupakan hal yang sangat fundamental yang selalu diingatkan kepada seluruh anggota Polri. Perubahan yang dilakukan juga adalah di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan di tingkat Polda, kemudian lembaga pendidikan di tingkat Mabes Polri, ini juga selalu harus ditekankan ya kepada seluruh siswa bahwa Polri ini tugas pokoknya adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya, Harkamtibmas dan penegakan hukum, oke, itu bagian daripada tugas pokok Polri yang diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2002. Tapi yang lebih utamakan, Polri adalah sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu hal yang paling fundamental yang harus betul-betul dipahami, kemudian dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri. Dan Polri tidak boleh menyakiti hati rakyat karena rakyat adalah bagian daripada keberhasilan tugas-tugas Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini terus akan dilakukan, juga memurnikan kembali ya pedoman hidup kita Tribrata dan pedoman kerja kita Catur Prastia itu terus digelorakan di tingkat lembaga-lembaga pendidikan maupun di tingkat kewilayahan, begitu Mas. Ya, Pak Kadif, karena kita juga publik juga banyak juga mendapatkan informasi mulai dari media-media yang beredar begitu ya sepanjang 2021 saja ya ini tindakan tegas Polri memang cukup diketahui banyak ya 300-an lebih loh yang kabarnya betul ya Pak Dedi ya 300-an lebih itu mendapatkan tindakan tegas karena memang ada pelanggaran yang dilakukan begitu ya Pak? Ya betul, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dalam beberapa kesempatan terakhir, ya Polri, Pak Kapolri juga tidak akan segan-segan. Yang kan hanya 10, 20, 100, 200, 1.000 orang pun yang terbukti bersalah pasti akan tindak dan itu akan dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang menjadi faktor penyebab kenapa anggota-anggota tersebut masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Dan kita mengantisipasi jangan sampai di kemudian hari juga ada pelanggaran-pelanggaran yang sama. Ini makanya harus betul-betul dari wilayah, kemudian dari Mabes Polri membuat suatu kajian-kajian dalam rangka untuk merumuskan, memitigasi kesalahan-kesalahan sama yang dilakukan oleh anggota itu tidak boleh terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, Pak Dedi, kemudian juga, ya kalau kita tahu betul ini perjalanan panjang, begitu tegas juga Polri menyikapi hal ini untuk mengusut kasus ini, termasuk juga tadi ada pelanggaran sanksi bagi pelanggaran 300 anggota Polri juga. Tapi bagaimana kemudian Polri menjawab juga Pak asumsi yang beredar di publik bahwa sejauh ini Polri bekerja cukup keras tapi informasi yang kemudian bisa diterima oleh publik ini bisa dikatakan terbatas begitu Pak? Ya, tentunya ya memang tidak semua informasi kan harus dibuka. Tapi terkait menyangkut masalah informasi-informasi yang penting yang memang publik harus tahu, yang kewajiban kami juga akan menginformasikan. Kami Humas khususnya baik di Mabes Polri, kemudian di tingkat Polda dan di tingkat Polres sekalipun, ya, apabila ada bahan dan data yang cukup kuat dari sumber yang kredibel yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, akan kami sampaikan kepada masyarakat, Mbak. Jadi kami tetap masih menunggu apabila bahan data yang cukup kuat, lalu akan kami informasikan kepada teman-teman media juga, gitu Mbak. Iya, baik Pak Dedi, mungkin ini juga menjawab pertanyaan publik juga, Pak Dedi, termasuk juga pertanyaan sempat dilontarkan juga dalam RDP DPR. Proses ini berjalan cukup panjang, Pak Dedi, sejauh ini apakah motifnya sudah terbaca? Ya, sekali lagi terkait motif, Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan ada dua hal yang pernah disampaikan oleh Bapak Kapolri di rapat dengan pendapat. Tapi saya juga mengutip dari berbagai pendapat para pakar hukum pidana bahwa motif adalah bagian penting di dalam pasal 340. Tapi motif juga tentunya nanti akan disampaikan secara terang-benderang dalam proses persidangan yang nanti akan diuji oleh hakim. Ya, konstruksi pasal yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka itu semuanya akan diuji semuanya, termasuk kesesuaian antara saksi dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik. Itu semuanya akan diuji dalam proses persidangan. Begitu, Mas. Pak Dedi mengutip pernyataan Kapolri, Irwasum juga, bahkan juga Menko Polhukam ya, ini berangkat dari, sebagaimana Pak Kadif Humas tadi sampaikan juga,
banyak sekali yang memberi perhatian khusus kepada Ya. kasus ini, Pak, ya. Mulai dari akademisi, pengamat juga masuk dalam radar yang memang sangat memberikan sisi positif ya dari penanganan kasus ini, Pak. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada mereka-mereka yang sudah memberikan kontribusi positif, meskipun itu hanya melalui media begitu, Pak? Tentunya Polri sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, dari masyarakat, dari para tokoh, kemudian para pakar. Pak Kapolri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota Polri ya, bahwa kita harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, dan apa yang menjadi aspirasi serta masukan dari masyarakat. Ya, tim sus sudah mendengarkan hal tersebut, dan tentunya tim sus melakukan kajian-kajian ya sebelum mengeksekusi apa yang menjadi tugas pokok dari tim sus, baik dalam proses penyidikan maupun di dalam proses sidang kode etik yang saat ini juga sedang berlangsung. Begitu, Mas. Ya, Baik, Pak Kadif, termasuk juga melalui kasus ini kemudian pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi Polri pun juga kemudian dipertaruhkan, Pak. Komitmen Polri, Kapolri bahkan mengenai hal ini apa yang bisa disampaikan agar kemudian kita tahu bersama kepercayaan publik menanti betul bagaimanakah kasus ini akan berjalan. Ya, ini yang menjadi komitmen Bapak Kapolri. Bapak Kapolri selalu berkomitmen dan menyampaikan pada tim sus, ya baik itu penyidik maupun sidang kode etik, untuk kasus ini segera mungkin dituntaskan. Ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah juga tetap kita berpedoman pada prinsip kehati-hatian, ketelitian, sehingga betul-betul nanti di dalam proses persidangan, kemudian di dalam proses kode etik semuanya bisa berjalan dengan lancar dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Gitu, Pak. Baik. Baik, Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Pak. Terima kasih, Pak. Di akhir pekan ini ya, Bapak masih mau menyampaikan sesuatu ya, informasi kepada publik. Semoga kita tunggu, Pak, kabar baik yang tadi Pak Dedi sampaikan di awal ya. Pekan depan ini begitu ya, Pak ya. Oke, kita akan nantikan keberlangsungan dari kasus ini. Terima kasih banyak Pak Kadif. Salam juga untuk jajaran di sana. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.